Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengerjakan UTS basis data. Nah, sebenarnya UTS ini tuh dari tanggal 11 ya mulainya tuh. Deadline-nya sampai tanggal 18. Nah, baru dikerjain sekarang karena mungkin lagi sibuk ada kerjaan lain. Nah, jadi langsung aja mumpung ada waktu dikerjain sekarang gitu ngedadak. Nah, disuruh bikin video terus videonya diupload ke YouTube. Nah, jadi biar sekalian bikin konten gitu, soalnya udah lama gak upload. Nah, jadi yang pertama-tama tuh dalam soalnya tolong buat script SQL untuk membuat tabel beserta relasi tabelnya di bawah ini. Oke, kita coba buka dulu terminalnya. Nah, di sini saya menggunakan sistem operasi dari Arch Linux. Langsung saja masuk ke MySQL-nya dengan mengetikkan MySQL strip atau dash u. U itu username. Username saya root. Terus strip p untuk password, enter. Masukkan passwordnya. Nah, jadi soalnya tuh suruh membuat tabel master provinsi. Nah, tabel master kabupaten kota, tabel kecamatan, sama tabel kelurahan atau desa. Jadi kita buat dulu database-nya dengan cara menuliskan create database. Terus nama database-nya apa? Misalkan Indonesia. Nah, kenapa error? Karena salah ininya, harusnya database query. Oke. Coba kita lihat dulu database-nya apakah sudah ada dengan menggunakan perintah show database .2, jangan lupa titik koma ya maksud saya, maaf. Nah, udah ada database Indonesia. Kemudian kita masuk dulu ke database-nya dengan menggunakan perintah use, terus nama database-nya Indonesia. Nah, udah masuk ke database Indonesia. Lalu kita membuat kolom ID provinsi. Caranya kita tuliskan create kita membuat dulu tabelnya, tabel master provinsi. Create table master provinsi, kemudian kurung buka ya, enter aja biar ke bawah, tapi jangan pakai titik koma, langsung di enter aja biar rapi aja tulisannya. Terus masukkan tadi tuh ID provinsi, kemudian tipe datanya apa, saya menggunakan integer.
terus berapa karakter, kita sebut aja 11. Terus kita gunakan apa ya, not null aja deh, not null. Not null itu untuk apa sih? Jadi not null itu adalah sebuah constraint atau batasan yang diterapkan pada kolom atau field dari sebuah tabel dalam bahasa SQL. Jadi ketika kita menetapkan not null pada sebuah kolom, itu berarti kolom tersebut tidak dapat memiliki nilai nol atau kosong. Nah, jadi kalau di HTML itu seperti requirement pada form. Nah, udah not null, terus setelah itu primary key ya, terus auto increment aja. Auto increment Nah, auto increment ini merupakan sebuah atribut yang digunakan untuk membuat nomor urut pada kolom yang dijadikan sebagai primary key dengan tipe data integer. Nah, kemudian auto increment kasih koma, enter lagi ke bawah. Terus yang kedua itu kode provinsi. Tipe datanya varchar aja ya. Varchar, karakternya, jadi fungsi karakter itu untuk misalkan contoh, jadi panjang karakternya tuh ada berapa gitu, jadi jangan sampai melebihi itu. Contoh 50 karakter aja, samain sama yang di atas not null biar jangan sampai kosong. Nah, kemudian nama provinsi, tipe datanya varchar, 100 karakter. Ini juga sama, not null. Nah, tadi kan ada ID provinsi itu sebagai primary key, maka kita tambahkan di bawah sini primary spasi key, kemudian kolom mana yang akan dijadikan sebagai primary key. Nah, dalam soalnya itu kolom ID provinsi, kita tulis ID provinsi. Udah, terus nah kita pakai ini apa, bentar, pakai ini aja,
itu buat apa? Engine InnoDB itu untuk apa ya? Jadi digunakan untuk menentukan engine atau mesin yang digunakan untuk menyimpan tabel. Nah, InnoDB ini adalah salah satu engine atau mesin yang populer untuk database MySQL yang mendukung transaksi dan foreign key. Nah, untuk foreign key lebih lanjutnya nanti di kolom yang berikutnya. Nah, kalau udah gini titik koma enter. Nah, query oke. Coba kita lihat tabelnya. Ups, error ternyata. Harusnya saya lupa, udah lama gak main database yang pakai sintaks kayak gini. Nah, ternyata udah ada. Tinggal lanjut ke tabel ya. Lanjut tabel ke yang kedua. Kita buat tabel master kabupaten kota. Caranya sama kayak yang tadi. Create table. Namanya tuh master kabupaten kota. Master kap kota. Enter, kemudian masukkan kolomnya ID kabupaten kota sebagai primary key yang ini ya. ID kap kota, tipe datanya integer 11 karakter, not null. Karena ini sama kayak tadi, nggak perlu dijelasin lagi kali ya. Auto increment. Terus ke kolom yang kedua, kode kabupaten kota. Tipe datanya varchar aja. Varchar 50 karakter. Not null. Terus yang selanjutnya nama kabupaten kota. Kota, tipe datanya varchar. Karakter aja, not null. Nah, terus karena di soalnya itu membuat tabel beserta relasinya,
maka kita tambahkan di sini foreign key. Harusnya primary key dulu, primary key ID kap kota, terus foreign key nya foreign key. Nah, si foreign key ini mau ngambil dari mana? Jadi si foreign key ini, si foreign key dari tabel master kabupaten kota, kita relasikan atau hubungkan ke ID provinsi yang ini. Jadi tinggal ditulis ID provinsi harusnya buat dulu ini, buat dulu kolomnya ID provinsi. Pantesan ada yang kurang, tipe datanya integer 11 not 0. Nah, kemudian masukkan foreign key nya yang tadi. Nah, ID provinsi. Nah, ID provinsi itu adalah ID provinsi yang ini. Nah, ID provinsi yang ini tuh mau disambungkan ke tabel mana, ke kolom mana. Jadi di sininya tuh ditambah sintaks atau perintah reference mau direferensikan ke tabel mana, yaitu ke tabel master provinsi. Nah, di tabel master provinsi ini tuh mau kolom yang mana. Nah, kolomnya yang ini, jadi ditulis lagi kolom ID provinsi. Nah, kemudian kita enter aja, masukkan ke yang tadi, engine InnoDB titik koma. Nah, query oke. Coba kita lihat. Gak perlu lah, nanti aja. Terus tabel selanjutnya, tabel master kecamatan. Create table master kecamatan. Kolomnya itu ada ID kecamatan, ID kecamatan, tipe datanya integer,
11 karakter, not no, auto increment, udah tinggal yang kedua tuh kode kecamatan. Tipe datanya varchar. eh 50. Not null. Kemudian selanjutnya tuh nama kecamatan. Sama ini juga tipe datanya varchar. Ke 100. Not null. Kemudian kita tambahkan foreign key. Berarti ID kota. nt 11 not null. Kemudian primary key-nya ID kecamatan. ID kecamatan terus foreign key ID kota reference master referensinya ke master kota yang berada di kolom ID kota. Kemudian selesai. Nah, coba kita lihat master kecamatan. Nah, ada tabel selanjutnya, tabel master kelurahan desa. Create table master kelurahan aja deh.
ID kelurahan desa. ID kelurahan integer 11 not null atau increment. Kemudian kode kelurahan, tipe datanya varchar 50 not null. Kemudian nama kelurahan, tipe datanya varchar 100 not null. Kemudian udah, tinggal tambahin foreign key. Berarti foreign key-nya ID kecamatan. INT 11 not null tambah primary key. Primary key-nya adalah ID kelurahan. Terus foreign key ID kecamatan reference dari tabel master kecamatan. Terus kolom ID kecamatan. Nah, udah selesai pembuatan table sama kolomnya. Kita coba lihat dulu ke kelurahan, jangan pakai spasi ya. Nah, udah ada. Terus tinggal di soalnya tuh jelasin pembuatan tabel sama penjelasan tentang ERD. Nah, kita buka karena udah selesai. Ini kita jalankan examnya. Kita buka
localhost phpMyAdmin, langsung ke database yang tadi telah kita buat, database Indonesia. Nah, udah ada, tinggal ke sini ada designer. Nah, saya coba perbesar ya. Nah, ada designer. Nah, ini dia ERD nya udah langsung otomatis udah jadi, tinggal dirapihin. Nah, dalam contoh SQL yang telah disediakan ini, jadi terdapat 4 tabel, yaitu master provinsi, yang ini master kabupaten kota, yang ini master kecamatan, dan master kelurahan. Jadi, nah, di setiap tabel ini memiliki kolom ID sebagai primary key. Nah, yang ini primary key yang ada logo kunci warna kuning, dan juga menggunakan auto increment untuk menghasilkan nilai unik pada setiap baris. Nah, jadi fungsi auto increment itu untuk menghasilkan nilai yang misalkan kayak nomor NIK gitu, nomor induk kependudukan KTP. Kan satu orang sama orang yang lainnya itu gak mungkin ada yang sama. Nah, itu disebut unique. Nah, selain itu, tabel master kabupaten kota, master kecamatan, dan master kelurahan memiliki kolom ID dari tabel sebelumnya sebagai parent key. Nah, jadi memiliki parent key. Jadi si ID provinsi yang ada di master kabupaten kota ini terhubung ke master provinsi, ke ID provinsi ini. Nah, jadi ini tuh memungkinkan relasi antara tabel-tabel tersebut dan memastikan bahwa informasi yang disimpan dalam basis data tersebut konsisten dan terstruktur. Nah, itu fungsinya tuh. Mungkin cukup sekian aja lah. Maaf kalau misalkan kurang jelas penjelasannya, karena jarang banget bikin konten kayak gini, tutorial gini tuh masih harus banyak belajar. Mohon maaf bila ada kesalahan ya, saya juga manusia gitu. Yang kalau ada yang benarnya itu ambil, kalau ada yang baik ambil, kalau ada yang nggak baik ya jangan diambil, gitulah. Udah cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.